Halo semua, bersama saya Polar di acara pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime The God of High School episode ke-6. Jadi tonton sampai habis videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Ketika melihat episode ini, banyak sekali yang harus diproses dengan sangat matang ya. Terlebih lagi ada alur yang memang berbeda dari webtoonnya, dimana di anime ini lebih terlihat jelas dan teratur dalam penyusunan cerita yang ada. Dan untuk saya sendiri, walau sudah baca komiknya, sampai cerita di sini masih mudah dimengerti ketika nonton animenya aja dibandingkan dengan baca komiknya. Pusing ngecerna cerita ketika baca komik dari seri ini. Tapi ini sebuah langkah yang bagus sih, jadi nggak bentrok untuk para penonton yang belum baca komiknya dan hanya nonton animenya aja. Dalam video ini pun, yang menarik untuk dibahas ya di antaranya adalah pertarungan antara kakek Morijin dengan organisasi Nox, dan penjelasannya nanti akan kita bahas. Ada juga karakter-karakter yang baru muncul ya, di mana ada anggota veteran petarung dari The Six dan karakter petarung baru, si cowok rambut panjang dengan berwarna hijau dengan cowok dengan hoodie dan berambut pendek dan biru dan kekuatan apinya itu ya. Lalu ada informasi mengenai kekuatan pinjaman Charyok lagi di sini, di mana gue sudah menceritakan dan sudah menjelaskan Charyok itu apa di video-video sebelumnya, tapi nanti akan kita jelaskan lagi di sini. Di mana memang ketika sudah ada penjelasan mengenai Charyok, di sini sudah terlihat sudah akan dimulai mengenai pertarungan dengan kekuatan pinjaman. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan semuanya yang sudah saya katakan sebelumnya akan kita bahas secara bertahap dalam video kali ini. Di pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai pertarungan antara si kakeknya Morijin dengan kelompok Nox ya. Yang di sini pada awalnya kelompok Nox ini memang menjadi penjahat dari dalam ceritanya. Pada awalnya di sini, bukan seterusnya ya. Pada awal episode ini, kita sudah bisa melihat mengenai percakapan antara kakeknya Morijin dengan ketua organisasi Nox. Kasarnya dia ini kayak manajer lah kalau di perusahaan. Jadi masih ada orang yang lebih tinggi dari manajer kan, yaitu ya direktur atau CEO. Jadi dia masih seorang kaki tangan lah ini ya, untuk menyelaraskan rencana-rencana yang sudah dibuat. Nah, si cowok ini kan ada ngajak si kakeknya Morijin untuk bergabung dengan kelompok mereka karena anugerah dari dewa atas kekuatannya yang luar biasa besar. Tapi seperti yang terlihat dari percakapannya kan, bahwa kakeknya Morijin itu ternyata nggak cuma sekali diajak untuk ikut kelompok mereka. Dan sedikit spoiler, atas ajakan kenapa kakeknya Morijin diajak untuk menjadi anggota mereka itu dikarenakan kekuatan bertarung kakeknya si Morijin ini luar biasa besar hingga dianggap seperti dewa perang. Oleh karena itulah dia diajak oleh Nox untuk menjadi dewa perang dari organisasi atau sekte mereka agar bisa menambah daya tempur yang kuat ketika melawan musuh-musuhnya. Namun di sini kan sudah terlihat dari kata-kata si ketua dari Nox ini, di mana dia ketika baru mengeluarkan jurusnya, dia kan ada bilang dunia ini sudah mulai hancur dan di zaman yang sudah mulai tercela, palu besi akan muncul. Ini ya, ketika gue pendengar dia ngomong kan, langsung mikir kan gue nya, ini orang antara beres dan nggak beres ya otaknya. Logikanya aja nih ya, ketika lu melihat orang-orang memakai tudung lancip begitu ya, hoodie lancip lah kasarnya, yang panjangnya nggak karuan, itu kan mengingatkan pada sekte sesat gitu ya, terbilang sangat fanatik gitulah kalau di film-film. Jadi ya, misalkan nih, ketika Anda lagi mau jalan, lalu melihat sekelompok orang pakai baju ini berjalan beramai-ramai di malam hari dan terlihat mau menghampiri Anda. Oh, hidupmu sebentar lagi akan lenyap, men. Berdoalah selagi sempat. Ya, karena gimana ya, sesuatu yang di Amerika juga ada kayak gitu kan, kalau kalian tahu ya. Atau kalian cari tahu sendiri ya, saya nggak mau nyebut itu apa. Nanti saya kena denda. Dan apakah kakeknya Morijin meninggal dalam pertarungan melawan kekuatan ketua dari Nox ini? Ya, jawabannya ya tidak ya teman-teman penonton yang belum baca komiknya, karena kekuatan kakeknya Morijin ini yang begitu kuat kan, nggak mungkin dengan mudahnya dikalahkan, ya kan? Tapi sedikit spoiler lagi, malahan yang jadi korban dari tubuhnya kakeknya Morijin itu tangan kanannya kakeknya Morijin untuk menghalau serangan pedang gede yang tiba-tiba jatuh dari langitnya itu. Nah, pembahasan kedua yaitu mengenai karakter-karakter yang baru aja muncul ya dari keberadaan The Six. Lalu ada peserta yang akan ikut bertarung dalam acara The God of High School. Untuk yang pertama, mari kita mengenali dulu apa itu The Six. Organisasi The Six adalah sebuah kelompok yang berisikan para master bela diri dalam seni bertarung mereka masing-masing. Di mana kelompok ini dapat dikatakan sebagai kelompok yang spesial dan rahasia ya kelihatannya. Di mana kelompok ini bekerja untuk mengatasi tugas-tugas yang sangat sulit dan hampir tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Dalam ceritanya juga, kelompok The Six hanya menjawab para permintaan dari presiden. Dan katanya, The Six juga akan bisa melakukan tugas mereka ketika mereka mendapatkan bayaran yang sangat besar ketika ingin mempekerjakan mereka. Kelompok ini dulunya pernah mengemban tugas untuk memburu kakeknya Morijin dalam mencari tahu mengenai apa yang terjadi pada misi penyusupan ke Korea Utara. Namun setelah
pemburuan itu mereka katanya bubar atau vakum gitu ya, kayak band musik. Ya, dan mereka hidup dengan hidup mereka masing-masing akhirnya ketika melihat dalam cerita di sini ya. Nah, yang paling menonjol dalam cerita di sini adalah keberadaan kakek-kakek yang tangan kanannya hilang, di mana dia itu ahli akupuntur ya kelihatannya, karena dia ini juga orang yang penting dalam cerita di sini. Namun ada perbedaan pada ceritanya yang ada di anime dengan komiknya, di mana Morijin yang bertemu dengan kakek-kakek ini bukan di trotoar jalan ya, malahan di bawah gedung tempat acara GOH, dan lagi bersemedi untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi ketika di anime malah dia bebas dalam berkeliaran kemana-mana. Jadi ya malah lebih enak ngeliatin yang di animenya sih secara kasarnya ya dibandingkan di komiknya. Lalu di ending episode juga kan kita sudah perhatikan ya, semua anggota The Six, walau tidak semua karakternya itu berbicara. Namun ketika Anda melihat kartu yang mereka dapatkan, itu sebenarnya bertanda akan kekuatan mereka masing-masing. Contohnya seperti si kakek-kakek yang berbicara dengan cucunya. Dia itu kan sebutannya Sang Magician atau Sang Ahli Sihir. Dan jika di komiknya itu badannya nggak sekecil itu men. Di komiknya badannya itu malah luar biasa gede banget. Asli, beneran. Ini saya kasih ya gambarnya di video ya, biar supaya ngerti. Di komiknya itu badannya gede banget, asli beneran. Setelah itu ada karakter baru yang memang menarik perhatian lagi, yaitu adalah Taik Jegal dan Ilpio Park, di mana kedua karakter ini sudah menunjukkan sedikit kekuatan mereka ya di sini, dan itu bertanda bahwa kedua karakter ini akan menjadi lawan yang sangat kuat dan mungkin saja nih ya, pertarungan melawan mereka berdua inilah yang akan menjadi ending dari anime God of High School season satunya ya. Namun itu masih perkiraan saya saja karena ceritanya yang terlihat cukup ya kadang naik, kadang turun gitu ya, kadang cepat, kadang lambat. Jadi masih spekulasi aja untuk ending dari season 1 ini kemungkinan akan melawan kedua karakter ini. Dan dalam pembahasan terakhir mengenai kekuatan pinjaman yang sudah mulai diperlihatkan di sini ya, dan dari sinilah tandanya kita akan bisa melihat pertarungan yang sangat berbeda dari awal-awal episode yang bertarung seperti orang normal. Setelah episode ini, mungkin kita akan bisa melihat pertarungan martial arts yang dicampur dengan kekuatan supernatural atau sebutan gampang yang kekuatan super dari semua karakter yang sudah memiliki kekuatan. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mengerti apa itu Charyok atau kekuatan pinjaman, meskipun sudah dijelaskan di anime dan di video saya sebelumnya mungkin belum nonton gitu ya, akan saya jelaskan lagi di sini, semoga bisa pada ngerti ya. Jadi, Charyok itu atau kekuatan pinjaman adalah tindakan seorang dalam meminjam kekuatan dari dewa, setan, atau hantu, dan makhluk mitologi dan mistis lainnya. Namun sebelum menggunakan kemampuan ini, seseorang harus membuat sebuah kontrak dengan entitas supernatural di mana kontraktor atau manusia biasa dapat meminjam kekuatan dari makhluk yang sudah dikontrak olehnya. Secara kasarnya nih, sebagai contohnya dari anime lain lah, kasarnya dari serial Naruto, di mana Naruto meminjam kekuatan Kyuubi atau rubah ekor 9. Nah, itu mirip di sini ya. Jadi orang-orang memiliki kontrak dengan suatu makhluk atau dewa dapat meminjam kekuatan mereka ketika mereka sedang bertarung. Gitu maksudnya ya. Semoga sih pada ngerti penjelasan yang kali di sini karena sudah ada contohnya Naruto yang meminjam kekuatan dari Kyuubi. Nah, di sini mirip kayak gitu. Para manusia yang sudah melakukan kontrak dengan makhluk gaib, mereka bisa meminjam kekuatan dari makhluk gaib itulah untuk melawan musuh-musuhnya. Gitu. Nah, itu aja pendapat gue mengenai The God of High School episode 6. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga subscribe untuk membantu menyemangati gue terus bikin video. Thank you and bye-bye.